Pseudoscience itu juga membuat orang merasa nyaman. Jadi dia tidak gelisah karena keyakinannya salah, tapi dia mencoba mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran ya. Mencari pembenaran atas apa yang diyakininya. Dengan fakta-fakta ilmiah diramu dengan cocotnya yang luar biasa, akrobat lambe. Wah, dia akhirnya yang keyakinannya yang sebetulnya nggak berdasarkan fakta itu terus kemudian seolah-olah jadi benar gitu. Itu pun nggak ada yang salah. Memang cara manusia berpikir berbeda-beda. Hanya saja itu tidak scientific gitu. Nah sekarang kalau pertanyaannya, kenapa kok masih banyak orang yang demikian? Loh, karena yang namanya kehidupan kita yang mengandalkan sains itu baru belakangan. Yang namanya fisika, kimia itu sudah nggak nyangkut-nyangkutin memedi, nggak menyangkutin hantu, gendruwo, nggak ada itu ya. Itu sejak abad ke-12, abad ke-11 gitu. Tapi biologi itu masih memegang hal yang nggak ilmiah itu. Sampai abad 18, ahli-ahli biologi itu masih meyakini adanya elan vita itu. Ada entitas lain dalam tubuh kita selain raga kita ini gitu. Nah, sekarang secara saintifik ya yang ada ya raga kita ini. Nyawa itu enggak ada. Secara saintifik ya. Sekarang aku tanya, dari 308 orang di sini itu siapa yang mau menerima bahwa tubuh kita enggak ada nyawanya? Ya. Kalau itu bisa menerima, berarti itu scientific. Kalau enggak, itu enggak scientific. Gitu. Bukan juga tapi ya. Ya enggak, enggak. Tapi ya enggak apa-apa juga sih, Nggar, gitu loh ya. Orang itu enggak penting loh. Ribuan tahun manusia itu enggak tahu bumi ini bulat, ya enggak apa-apa kok gitu. Enggak apa-apa. Ribuan tahun kita itu enggak tahu bahwa kita itu adalah golongan dari binatang, enggak tahu, enggak apa-apa gitu ya. Ya. Dan masalahnya adalah gap ya. Gap kita, gap antara orang yang paham tentang satu bidang ilmu dengan yang tidak paham itu makin jauh itu. Gapnya itu makin jauh itu. Makin jauh gitu. Kalau misalnya ya, misalnya kita hidup di zamannya katakanlah zamannya Aristoteles gitu ya. Orang yang paham fisika, gapnya itu sempit gitu. Tapi sekarang orang yang tidak paham bisa dengan ahli fisika itu jauh sudahlah itu ya, jauh itu, ya. Jauh itu. Hanya saja ya itu banyak orang yang sok tahu gitu ya, ngomong kuantum, kok ngerti-ngerti ya kuantum itu apa gitu ya. Itu banyak orang itu kuantum ikhlas, kok ono loh ya kuantum ikhlas itu ya. Jadi paham kuantum, fisika kuantum itu apa ya nggak paham ya ngomong kuantum kok ngerti-ngerti yo. Tapi ya ini bukan masalah bahwa yang namanya orang yang nggak scientific itu salah. Enggak, mereka memandang dunia itu dengan cara yang berbeda gitu. Nah, orang-orang yang scientific gitu, dia juga memandang dunia dengan caranya yang scientific gitu ya. Ya jelas sih orang-orang yang anti sains pun itu berhutang banyak kepada scientific. Iya gitu ya. Iya gitu. Tapi ya mereka nggak bakalan mau sampai sekarang ya. Sekarang ini ilmu genetika, ilmu mikrobiologi, bahkan ilmu pengobatan kedokteran berpegang pada teori evolusi. Semua lah, nggak ada yang enggak gitu. Tapi kalau ditanya ya nggak mau gitu. Nggak mau itu. Bahkan ngomongnya gini, loh, aku itu pernah ditanya, Nggar itu ya, nanya, profesor yang nanya aku ini, profesor itu waktu aku masih belum koas juga, masih clerk, masih semester 7. Ditanya, loh, aku kan nanya tentang teori evolusi, profesor ini bilang gini, loh kamu setuju dengan teorinya Darwin? Teorinya Darwin salah. Dia bilang gitu, profesor gitu, ya, gitu. Profesor, nah aku cuma nanya, loh Prof, baca bukunya Darwin yang mana? Enggak baca. Lah, yang Prof enggak setuju yang mana gitu ya. Baik, bayangin aja gitu.